Halo, saya Hendy. Saya akan menjelaskan bagaimana e-banking bekerja di dalam sistem terdistribusi. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana e-banking itu bekerja di dalamnya, di mana di situ ada data yang terkirim di sisi server dan bagaimana data-data itu saling berhubung satu sama lain itu dinamakan dengan sistem terdistribusi. Bagaimana data itu nanti mengirimkan ke sisi server menggunakan internet. Mari langsung saja lihat videonya. Oke, di sini saya akan jelaskan yang pertama terkait arsitektur e-bisnis dan sistem terdistribusi di balik e-banking. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu terkait e-banking. Apa sih itu e-banking? Sederhananya seperti ini. Dulu sebelum ada e-banking itu ada yang dinamakan bank sentral. Di situ adalah bank secara real, bank secara nyata di dalam dunia nyata. Jadi dulu transaksi di dalam bank ataupun akan melakukan pengiriman, melakukan penarikan itu di dalam bank sentral ataupun bank secara real. Sekarang ada yang dinamakan dengan e-banking. Jadi e-banking itu adalah electronic banking, di mana di situ di electronic banking kita bisa melakukan transfer, kita bisa melakukan penarikan, kita bisa melakukan pembayaran listrik, pembayaran pajak, dan semua apa yang bisa dilakukan di dalam bank sentral itu bisa dilakukan oleh e-banking. Itu adalah kelebihan dari e-banking. Karena di sekarang adalah zaman digital, zaman yang serba mudah, zaman yang sudah digital semua. Jadi e-banking ini sangat berperan di dalam banking nyata. Analoginya seperti ini. Misalkan saya menganalogikan sebagai besar di dunia nyata. Misalkan ada supermarket atau toko. Ketika saya misalkan ingin membeli telur di dalam toko tersebut, saya harus datang ke tempat telurnya tersebut, ke tempat tokonya tersebut, ke tempat supermarket tersebut. Saya akan beli di situ. Namun sekarang di digitalisasi, sekarang ada namanya Gojek, ada namanya ShopeeFood. Di situ kita bisa pesan, kita bisa melakukan pemesanan lewat online, lewat HP ataupun komputer. Oke. Disitulah mudahnya e-banking. Jadi kita bisa melakukan transfer, melakukan penarikan uang, itu bisa lewat online seperti itu. Itu adalah gambaran analogi secara sederhana. Oke, di sini saya ada analogi sederhana cara pengiriman atau melakukan pengiriman di dalam e-banking. Misalkan saya mempunyai smartphone dan saya ingin mengirim uang ke teman saya. Nah, di sini adalah analogikan sebagai handphone saya dari genggaman sisi pengguna. Misalkan saya. Nah, pengguna akan mengirimkan atau mengklik fitur pengiriman, kirim di dalam aplikasi mobile banking. Misalkan ada Livi by Mandiri, ada Brimo, ada BCA dan lain-lain. Nah, misalkan saya punya e-banking ini dan saya klik kirim. Ketika dikirim, nah, dia akan mengirimkan ke sisi server. Dan server ini akan memproses data. Datanya itu akan diproses oleh server dan langsung dikirimkan oleh sisi pengguna lagi. Nah, di sini di sisi pengguna, di situ adalah muncul ataupun keterangan di mana pengiriman itu sudah sukses. Gimana? Mudah bukan? Itulah sistem terdistribusi di dalam e-banking. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di sini adalah analogi yang sudah saya jelaskan tadi terkait bagaimana bank sentral yang real dan bank secara elektronik. Oke, di sini misalkan analogi di sini adalah bank sentral ya. Di sini bank sentral, sini dia itu adalah sebagai bank secara realnya, di mana di situ ada bank fisiknya dan mengharuskan datang ataupun hadir kalau misalkan ada kepentingan di bank tersebut. Dan ketika sudah ada elektronik ataupun bank e-banking, di situ beralih ke sini, set. Nah, di sini semua sudah serba digital. Di sini sudah semua digital, di mana di sini sudah melakukan secara online, pengiriman secara online, melakukan pembayaran secara online. Nah, di sini e-banking berperan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar sistem. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini analoginya. Oke. Di sini adalah ibaratkan sebagai server bank. Server bank. Oke.
gimana cara melakukan komunikasi antara server ke provider ataupun ke server yang lain. Misalkan di sini ada server bank, yang dimana di sini kita mengirimkan ke server bank tersebut. Di sini di server bank itu terhubung ke server lain juga. Di sini misalkan ketika melakukan pembayaran UKT, di sini ibaratkan terhubung ke server kampus seperti ini. Dan selanjutnya, misalkan ingin melakukan pembayaran BPJS atau mengecek BPJS, itu bisa melakukan di server BPJS seperti ini. Dan misalkan ingin mengirim atau membeli pulsa, itu bisa terhubung ke server PLN seperti ini. Selanjutnya, misalkan kita memiliki dana ataupun mau top up, di sini bisa melakukan hubung ke server e-wallet seperti ini. Dan ini adalah analogi sistem terdistribusi bagaimana data terkirim, di mana di sisi server bank, di sini adalah bank bagaikan pusatnya, di mana ketika kita melakukan interaksi ataupun pengiriman data, di situ server itu juga memiliki akses ataupun memiliki komunikasi ke server yang lain. Misalkan saya ingin membeli pulsa atau membeli PLN, pembayaran PLN, dia bisa terhubung ke server PLN seperti itu, dan server-server yang lainnya. Oke, di sini lanjut, apa saja yang bisa dilakukan oleh e-banking? Yang pertama, misalkan di sini ada e-banking. Ini adalah e-banking saya, misalkan. Nah, di sini apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, kita bisa melakukan top up. Yang kedua, kita bisa melakukan misalkan beli pulsa. Oke. Yang ketiga, kita misalkan bisa bayar UKT, dan yang keempat misalkan kita bisa membayar tagihan listrik. Misalkan tagihan listrik seperti ini, dan bisa melakukan cek saldo. Di sini misalkan cek saldo. Oke. Di sini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh e-banking. Yang pertama, kita bisa melakukan cek saldo, dan bisa melakukan tagihan, dan bisa membayar UKT, serta bisa beli pulsa, dan bisa top up di e-banking tersebut. Jadi e-banking ini sangat mempermudahkan pengguna agar tidak langsung ke bank sentral, namun bisa menggunakan elektronik ataupun online. Oke, di sini saya akan menganalogikan bagaimana e-banking itu bekerja, dan saya menganalogikan seperti ini. Oke, misalkan di sini, misalkan aplikasi yang pertama itu adalah e-banking dibuka oleh user. Di sini adalah aplikasi yang dibuka. Misalkan mobile banking yang sudah dibuka. Setelah itu, pengguna bisa login. Di sini misalkan pengguna bisa login. Setelah itu, pengguna bisa mengirim permintaan. Di sini, kirim permintaan. Dan setelah mengirim permintaan, dia mengirim permintaannya itu ke server. Seperti ini. Di sini adalah misalkan sisi server. Mengirim permintaan ke sisi server. Setelah itu, server membalasnya. Nah, jadi seperti ini adalah analogi pengiriman atau melakukan pengiriman di mobile banking. Yang pertama, bisa melakukan pembukaan serta login. Setelah itu mengirim data, dan mengirim datanya adalah ke database server. Setelah itu server melakukan pengiriman. Dan untuk pengiriman itu ketika sukses, dia akan menampilkan di sisi user. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan terkait apa yang saya jelaskan tadi. Di sini kesimpulannya adalah di mana sistem ataupun e-banking yang sudah dibuat itu adalah bukti nyata bahwasanya dunia digital sekarang adalah dunia ataupun inovasi yang bisa menyelesaikan barang-barang yang rumit. Misalkan seperti tadinya saya jelaskan terkait analogi bagaimana kita membayar di bank, itu adalah kita datang langsung ke bank dan kita membayarnya secara fisik. Dan sekarang bisa melalui elektronik dan bisa melebihi, misalkan kita membayar UKT ataupun membayar BPJS, membayar e-wallet, top up e-wallet, itu bisa dilakukan di e-bank seperti itu.